Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantong. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini membahas khusus tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita kali ini dengan Pendeta Tommy Wala. Shalom Pendeta Tommy. Shalom Dr. Grace. Dan juga ditemani dengan kekasih sahabat saya, Dr. Alvin Rantong. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan Saudara Kifli. Shalom Kifli. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar sekalian, kali ini kita akan membahas bab yang ke-25 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Panggilan di Tepi Danau. Pendeta Tommy akan memberikan ringkasannya, kemudian kita akan berdiskusi dan diakhiri dengan kesimpulan dan doa. Kami persilakan Pendeta Tommy. Shalom para pendengar yang dikasihi Yesus. Saat ini kita akan mempelajari kembali kehidupan Yesus Kristus yang diuraikan oleh Ilham Allah yang tertulis dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-25 dengan judul Panggilan di Tepi Danau. Mari kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus sebelum kita mempelajari pelajaran ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kesempatan untuk dapat mempelajari firman Tuhan. Kami tahu hanya Roh Kudus yang sanggup untuk dapat memberikan penerangan dan mengajari kami lebih jauh tentang firman ini. Oleh karena itu, biarlah dengan roh kerendahan hati, kami meminta Roh Tuhan akan melembutkan hati kami, akan mempersiapkan diri kami, dan bahkan akan membuat kami rindu untuk terus mempelajari firman Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali terjadi kegagalan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita telah merencanakan dan mengusahakan suatu pekerjaan atau tugas tersebut dengan baik, tetapi entah kenapa, tetap saja hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Cerita tentang kegagalan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, para nelayan pengalaman yang semalam-malaman mencari ikan hingga terbit matahari pagi, tetapi ternyata harus pulang dengan tangan kosong pada pagi itu, sangat menarik untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Teristimewa, setelah para nelayan telah letih karena usaha yang tidak berhasil, meski kerja semalam suntuk tersebut, bertemu dengan Yesus di tepi pantai tersebut. Kisah ini telah tercatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11 yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita akan membaca Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Para pendengar yang dikasihi Yesus dimanapun Anda berada. Jika kita memperhatikan ayat ini, kita bisa membayangkan bagaimana terkenalnya Yesus pada saat itu. Hari masih pagi tetapi banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Seperti kita ketahui, suasana pagi adalah identik dengan kesibukan yang sangat. Apapun profesinya, tidak ada waktu untuk melakukan suatu kegiatan untuk mengikuti seseorang kemanapun dia pergi, kecuali orang tersebut sangat berarti dan membawa keuntungan bagi kita. Dan inilah yang Yesus alami. Dikerumuni oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Bayangkan para pendengar, mereka yang datang itu ada orang tua yang bersandar pada tongkatnya, para petani miskin yang sudah turun dari bukit-bukit, para pedagang, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar,
rabi-rabi, tua dan muda membawa orang-orang sakit dan yang menderita. Mereka semua berdesak-desakan untuk mendengarkan perkataan guru ilahi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Coba kita baca di dalam Lukas 5 ayat 2-nya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kita lihat. Yang terjadi selanjutnya, menurut firman ini, Yesus justru lebih tertarik untuk melihat ke arah yang lain. Dan bukan kepada orang banyak yang sedang mengikutinya. Bisa saja Yesus melihat kepada 2 perahu di tepi pantai tersebut. Oleh karena Yesus mengetahui dengan jelas bahwa nelayan-nelayan yang baru pulang mencari ikan tersebut telah gagal total dalam usaha mereka yang semalam-malaman bekerja dengan letih mencari ikan tanpa satu ikan pun tertangkap. Ayat ini memberi pengharapan kepada kita semua bahwa sekalipun kita tidak mencari ataupun mengikuti Yesus, hebatnya justru Yesus yang peduli dan mendatangi kita tanpa diminta. Boleh dikatakan tidak ada satupun yang luput dari perhatian Yesus di dunia ini. Kita masih ingat ada satu ayat dalam Matius 10 ayat 30 mengatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita coba teruskan dengan Lukas 5 ayat 3 apa yang terjadi. Di dalam Lukas 5 ayat 3 dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Satu teladan yang luar biasa telah ditunjukkan oleh Simon dan Andreas di dalam ayat ini. Mereka berdua menurut saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka berdua tidak peduli dengan keletihan dan kegagalan yang baru saja dialami. Apa saja yang Yesus suruh, langsung dikerjakan tanpa dipertanyakan. Dan inilah teladan yang harus kita tiru. Seringkali kegagalan kita dalam suatu hal dapat membuat kita patah semangat melakukan pelayanan untuk Tuhan. Kegagalan jasmani menuntun kita kepada kegagalan selanjutnya, yaitu kegagalan rohani. Kita ngambek mungkin pada Tuhan, unjuk rasa mungkin dengan mogok ke gereja, tidak mau lagi berdoa ataupun belajar firman Tuhan. Pendek kata, kita menjadi alergi dengan apa yang namanya melayani Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan di rumah, dimanapun Anda berada. Sering kita tidak menyadari bahwa kegagalan bisa saja terjadi oleh karena kita jauh dari Yesus. Dan ketika Yesus datang mendekat, itulah saatnya kita jangan meninggalkannya. Duduk dekat bersama Yesus sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Bersama Yesus dalam satu perahu yang sama. Dan menjadi orang-orang yang paling jelas mendengar suara Yesus ketika dia mengajar orang banyak. Luar biasa. Coba kita lanjutkan dengan ayat yang keempat di dalam buku Lukas ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus sangat mengetahui kebutuhan kita. Tanpa kita meminta pun, Yesus mengetahui apa yang harus dilakukan sesudah kita melayaninya. Coba kita lihat di dalam buku Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan pelajaran penting di sini yang boleh kita pelajari adalah bahwa Yesus tidak memberi upah atas pelayanan kita dengan uang atau sejenisnya secara langsung, tetapi justru mengajak kita untuk tetap bekerja sesuai dengan profesi kita. Jadi maksudnya kalau kita seorang pelajar, meskipun kita melayani Yesus, tetap kita harus belajar supaya kita berhasil. Kalau kita seorang pekerja, tetap harus kita masuk ke tempat kerja kita, supaya kita bisa berhasil. Dan inilah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Yesus akan memberikan berkat sesudah kita melayani, tetapi tetap kita harus lakukan itu sesuai dengan profesi kita. Luar biasa bukan? Para pendengar yang ada dimanapun berada. Coba kita lihat lagi di ayat yang berikutnya di ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hal apa yang bisa kita pelajari daripada kata-kata Petrus ini? Di mana kegagalan itu terjadi, justru di situ Yesus suruh untuk kita melakukan pekerjaan kita itu. Bahkan perbedaannya sangat jelas. Perhitungan dan pengalaman seorang nelayan adalah waktu malam adalah saat yang tepat untuk mencari ikan dan mendapatkannya dengan banyak. Nah, malam itu Petrus dan kawan-kawan sudah mencobanya dan ternyata mereka tidak berhasil mendapatkan satu ikan pun. Secara logika, lebih tidak mungkin lagi untuk mendapatkan ikan ketika mencoba untuk menangkapnya di pagi hari. Tetapi ada kemungkinan dan bisa saja terjadi ketika Petrus mendengarkan Yesus mengajar orang banyak dari perahunya, ada janji-janji yang Yesus katakan yang diajarkan kepada orang banyak pada saat itu, bahwa mungkin kalau mereka mau mendengar perintahnya, maka mereka akan berhasil. Dan Petrus
memegang dan percaya akan perkataan Yesus itu. Oleh karenanya apapun yang Yesus katakan dan suruh untuk dilakukan, Petrus lakukan dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Bersama Yesus, segala perasaan trauma karena kegagalan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan Petrus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Yesus. Kita lihat di ayat 6-nya apa yang terjadi. Tetap di dalam buku Lukas pasal 5 ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Perhatikan pendengar dimanapun Anda berada. Upah melayani Yesus dan percaya pada perintahnya diganjar dengan hasil yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebelum meminta mereka meninggalkan jala dan perahunya, Yesus telah memberikan kepada mereka jaminan bahwa Tuhan akan menyediakan keperluan mereka. Pemakaian perahu Petrus sebagai pekerjaan Injil telah dibayar dengan pembayaran yang sangat mahal. Kalau kita ingat ada satu ayat juga di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam meribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita lanjut untuk melihat apa yang terjadi di ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari ayat ini para pendengar? Berkat yang kita dapatkan dari Tuhan sudah sepatutnya kita bagikan kepada orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Mereka memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengambil juga ikan yang sudah banyak didapatkan. Bahkan ketika mereka bagikan, tetap saja kedua perahu itu menjadi penuh oleh ikan. Kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita membagi berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah pelajaran yang kita bisa dapatkan dalam ayat 7. Kita akan lanjutkan dengan ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bagi Petrus, mukjizat ini melebihi segala sesuatu yang pernah disaksikannya. Karena hal ini baginya adalah menjadi suatu kenyataan kuasa ilahi. Pada wajah Yesus, Petrus telah melihat seorang yang mengendalikan semesta alam. Hadirnya keilahian Yesus telah menyatakan bahwa Petrus tidak suci. Kemanusiaan dengan kelemahan dan dosanya telah dibawa berhadapan dengan kesempurnaan ilahi. Maka Petrus jatuh oleh kekurangan dan kecemarannya. Demikian pula jadinya dengan segala orang yang diberikan kesempatan melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Kita lanjut di dalam ayat 10 dan 11-nya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjaga manusia. Dan sesudah mereka mengharap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Para pendengar dimanapun Anda berada. Apakah profesi orang-orang yang mengikuti Yesus ini? Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya dan mereka rendah hati dan mudah diajar orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaan Yesus. Dalam rangka hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari, tidak menyadari bahwa mereka memiliki kuasa yang jika digunakan akan mengangkat mereka pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Panggilan di tepi danau adalah suatu pelajaran yang menggambarkan bagaimana Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik mereka bagi pelayanannya. Jika mereka hendak menyerahkan diri mereka kepadanya, mereka yang rindu bekerja bagi Kristus, pikirannya dipertajam oleh kuasa pemberi hidup, yaitu matahari kebenaran, sehingga mereka sanggup menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar dengan firman yang sudah kita pelajari pada saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Tommy untuk pembahasannya. Memang apabila seorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabdikan bagi pekerjaan Tuhan, maka pikiran itu akan selalu menjadi berkat. Kami berharap saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama dengan kami, program Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan atau permohonan untuk didoakan, maka kami akan sangat gembira untuk mendoakannya. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baik para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, mari kita berdiskusi bab yang ke-25
Panggilan di Tepi Danau, buku kerinduan segala zaman. Pendeta Tommy, saya ingin untuk mengawali dengan setiap perkataan yang keluar dari bibir Yesus adalah perkataan hidup kekal. Jadi tidak ada perkataan sia-sia. Seberapa pentingnya perkataan, karena kita kan kadang suka bercanda, kan kadang kala nampaknya nggak ada artinya kata yang kita sampaikan. Padahal kita ingin supaya suasananya menyenangkan. Jadi seberapa pentingnya perkataan itu untuk kita perhatikan. Gimana pendeta? Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita bisa membuka kitab Amsal pasal 25 ayat 11. Ini ayat yang terkenal. Isinya adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Maksudnya apa ini perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya? Kita bandingkan dengan ayat lainnya yang terdapat dalam Pengkhotbah 5 ayat 2. Kalau di dalam Pengkhotbah 5 ayat 2 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jadi maksudnya perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu, yaitu jangan terburu-buru. Tidak sembarangan kita mengucapkan kata-kata. Dan bahkan di sini dikatakan, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini sering terjadi kan? Kita sering sembarangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kemudian bahkan kita mungkin bersumpah di hadapan Tuhan. Karena dikatakan, lanjutan daripada ayat ini dikatakan bahwa karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ya, perkataan sedikit ini kan bukan berarti juga banyak orang yang sembarangan saja berbicara supaya kelihatan pintar. Jadi dia nggak tahu apa yang dia bicarakan, dia bicarakan apa saja. Padahal semakin banyak berbicara mungkin saja semakin banyak kesalahan. Jadi inti dari pertanyaan itu jawabannya adalah bahwa perkataan kita itu harus tepat, ya, harus tepat. Jangan juga ditanya A kita jawab B, ditanya B kita jawab C. Dan itu mungkin perkataan yang tepat itu adalah jangan terburu-buru, seperti yang dikatakan pengkhotbah. Terima kasih. Saya ingin mengomentari sedikit. Saya sangat terkesan dengan peristiwa di mana secara logika itu sesuatu hal yang sangat mustahil kan. Udah sepanjang malam. Terus ini udah siang lagi. Pasti akan semakin kecil kemungkinan. Tetapi penurutan oleh karena iman tadi ya, hati sudah diubahkan. Jadi dengan adanya iman yang dimiliki oleh Petrus, jadi dikatakan oleh karena engkau yang mengatakannya, maka saya melakukan. Nah itu juga suatu pelajaran yang sangat besar buat saya. Saya yakin buat para pendengar dimanapun juga berada, bahwa kita tidak perlu mengerti perintah Tuhan. Kadang-kadang kita lakukan saja. Kalau Tuhan bilang lakukan, kembalikan perpuluhan. Kita nggak bisa kita kalkulasi dengan logika. Gimana mungkin saya akan beri untuk saya dapatkan sesuatu lebih banyak dari yang saya beri. Padahal itu kelihatannya beli bukan suatu bisnis. Tapi mungkin kita perlu belajar seperti Petrus. Gimana pendeta? Betul, saya setuju itu. Lakukan saja. Ini kata-katanya memang menarik ya, seperti yang Dr. Grace kutip katanya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan. Jaga juga. Ya seperti itu. Kita mau. Ini kan sekarang kebanyakan orang Kristen sekarang bahkan janji Tuhan pun tidak diingat. Kalaupun diingat tidak dipercayai. Makanya Mazmur 119 ayat 11 katakan, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kenapa kita simpan janjinya? Supaya aku tidak berdosa. Iya kan? Ada hubungannya antara menyimpan janji Tuhan dengan dosa yang kita lakukan. Iya kan? Jadi itulah yang harus kita turuti dari peristiwa ini. Karena Yesus yang menyuruhnya, ya saya akan pergi. Karena kalau kita mengikuti apa kata Yesus, kita akan lihat. Oke, terima kasih. Memang tadi menarik ya, selalu menarik mempelajari dan mendiskusikan firman Tuhan. Ada mungkin yang bisa kita ingat selalu yaitu pelaku firman yang baik adalah pendengar firman yang baik. Jadi kita harus mendengar dengan baik, kemudian kita akan dapat melakukannya. Dan ada hal yang lain lagi yaitu Yesus melewati orang-orang yang pintar. Apalagi yang merasa diri pintar. Dia memanggil mereka yang nelayan. Sebagian ada beberapa, 4 atau lebih dari itu ya, yang nelayan. Nah, ada satu hal utama katanya yang perlu dipelajari oleh hamba Tuhan atau pekerja Tuhan, yaitu self-distrust. Yaitu tidak mengandalkan diri sendiri. Pertanyaan saya pendeta, bagaimana kita mau membedakan atau kita mau yakin bahwa ini adalah iman dan yang ini adalah takabur, ini adalah kepedean gitu. Ini kita mengandalkan diri kita. Bagaimana supaya kita tidak
terjebak kepada mengandalkan diri, sementara kita juga harus beriman. Ada orang bilang, pergi aja, dengan iman kamu bisa melakukannya. Bagaimana supaya kita tidak, karena kita bisa melakukannya, jadi kita takabur dengan kita mengandalkan diri kita. Bagi saya itu suatu hal yang tipis sekali perbedaannya mungkin. Atau Dr. Alvin mungkin mau komentari dulu, silahkan sebelum pendeta. Iya, seringkali kan kalau kita lihat orang ini kok dia disuruh gini, dia pergi, saya percaya kok Tuhan akan tuntun saya ke sana. Tapi justru waktu dia datang ke sana, dia dapat bencana. Ya mungkin kalau seperti pertanyaan Dr. Grace tadi yang dibilang tentang takabur, itu juga yang mungkin yang setan tawarkan kepada Yesus dalam pencobaan yang kedua di padang pasir yang kita sudah pelajari yang lalu kan. Kan setan bilang kepada Yesus, dia pakai firman Tuhan, sepertinya pakai iman. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikat akan datang menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Secara manusia memang, kalau kita jatuh ke bawah pasti akan ditolong Tuhan gitu. Itu kan iman gitu. Pasti Tuhan akan tolong karena saya anak Allah, kata setan tadi kan dia bilang. Tapi kalau yang takaburnya, kalau dia jatuh, kalau hanya untuk pertunjukan show, karena di bawah Ka'bah itu ada begitu banyak orang lagi beribadah, upacara, mereka akan lihat ada malaikat datang, setan menawarkan kesombongan di situ. Nah, kita lihat kalau bagi saya melalui firman Tuhan ini, nggak tahu nanti Pak Pendeta lihat ini, bahwa adalah iman dengan takabur adalah, kalau takabur sepertinya angka pertama seperti iman, tapi bila mana itu akhirnya tertuju kepada diri sendiri, pada waktu dia selesai dia melihat siapa saya, itulah takabur. Ya itu mungkin saya dapat dengan iman. Satu poin ya dari maksudnya respon Dr. Alvin, yaitu kita bisa mengevaluasi atau kita bisa merenungkan motif kita melakukan itu. Apakah karena untuk memuliakan Tuhan ataukah untuk kepentingan diri, kesenangan diri. Oke, terima kasih Pendeta Tommy, Dr. Alvin dan Saudara Kifli. Mungkin masih banyak yang bisa kita diskusikan, tapi yang penting kita ingat bahwa Tuhan menjangkau setiap orang. Dan hati yang siap untuk digunakan oleh Tuhan, itulah yang akan digunakan, akan menjadi berkat di mana saja dia berada, terlepas apapun pekerjaannya. Profesinya apapun. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga saudara mendapat berkat melalui pembahasan pada bab yang ke-25, panggilan di tepi danau. Bila ada komentar, pertanyaan, atau permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. kini tiba saatnya kita mendengarkan kesimpulan dari pembahasan bab yang ke-25. Pendeta Tommy kami persilakan dan kemudian mengakhirinya dengan doa. Para pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita bacakan pada saat ini, pertama-tama adalah pengalaman Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes bisa saja terjadi pada kita semua. Tetapi bagaimana kita bereaksi, kita merespon terhadap kegagalan tersebut, itu yang akan menentukan masa depan kita selanjutnya. Satu hal yang pasti, Yesus melihat dan memperhatikan apa yang sedang terjadi pada kita. Bukan itu saja, bahkan Yesus mendatangi kita untuk memulihkan keadaan kita dari suatu kegagalan menjadi keberhasilan yang melimpah. Ada syarat-syarat yang Yesus tawarkan dan seharusnya kita turuti. Dan bila itu kita lakukan, maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Tapi inti dari semua berkat jasmani yang Yesus berikan adalah, apakah kita akan terpanggil untuk menjadi murid Yesus pada akhirnya? Inilah respon yang ditunjukkan oleh Petrus dan kawan-kawan seperti tercatat di dalam Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Panggilan di tepi danau Genesaret adalah panggilan untuk menjadi murid bagi Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka berempat merespon ajakan Yesus itu dengan senang hati untuk menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Dan panggilan yang sama masih berlaku sampai sekarang untuk kita semua agar menjadi murid Yesus. Dengan bantuan kuasa Roh Allah, biarlah kita mau mengikuti ajakan Yesus tersebut, menjadi agen-agen surga, pembawa kabar baik tentang terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati. Kita akan tutup
pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau masih setia untuk datang kepada kami, mengajak kami, menawarkan kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang membawa terang dan garam kepada orang-orang dimanapun kami berada. Kami percaya dan yakin bahwa ini adalah panggilan yang mulia dan suci. Tapi kami menyadari bahwa sebagai manusia berdosa, kami sering melupakan akan panggilan Tuhan ini. Tapi biarlah pada saat ini ketika kami sudah mempelajari firman-Mu, sama seperti murid-murid Yesus yang pertama, dengan senang hati mau diajak untuk menjadi murid-murid Tuhan, maka biarlah kami semua yang ada di tempat ini, maupun para pendengar dimanapun mereka berada, kami siap untuk menjadi murid-murid Tuhan. Karena selama kami berjalan bersama-sama Yesus, maka kami percaya kami dapat melakukan perkara-perkara besar yang dahsyat dan bisa membawa berkat baik secara jasmani terlebih rohani kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada saat ini, dan biar kami rindu untuk mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya. Karena di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sayang sekali kita harus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Tapi kami berdoa semoga berkat yang limpah dialami oleh saudara pendengar sekalian sebagaimana juga telah dialami oleh kami di sini. Kami berharap kita akan berjumpa lagi minggu mendatang untuk membahas bab selanjutnya, bab 26 dengan judul Di Kapernaum. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.